Video kali ini gue akan dijemput sama Hifzi, stand up komedian yang suka robek baju di panggung. Kami akan ngobrol tentang proses dia menulis. Nulis draft 1 itu berapa lama? Nulis sampai jadi satu draft. Sampai ngebahas setlist materi terbaru dia untuk di panggung nanti. Enggak, karena ada yang lu ngeledekin istri lu banget kan di materinya kan? Selamat menonton. Jadi videografer lagi pada penuh, terus ada yang lagi cuti juga. Tapi hari ini gue mau bikin video sama salah satu temen gue. Karena dia katanya mau ada special show yang baru. Jadi gue pengen jalan-jalan sama dia, makan, ngobrol, nanya-nanya soal cara dia bikin stand up dan lain-lain. Nih orangnya ada nih. Hifzi. Kalau ngintip gitu sih. Lu lagi Enggak, kan gue lagi nungguin lo tadi bilang mau ke WC. Ya udah, gue sambil nungguin lo, gue ngerekam aja. belum siap, Bang. Nggak lo ngintip gitu. Belum siap. Ih, kan industri kayak gini sih. Tiba-tiba langsung aja ada kamera gitu kan. Ayo stand up dong. Terlalu Kita naik mobilnya Hifzi yang baru nih. Gokil. Hifzi punya supir loh. Idi, ada driver. Nggak ngerti ini, Bang, ganjil genap. Maksudnya gimana tuh? Angka ganjil genap nggak tahu gitu. Misalnya 20, mikir dulu tuh dia. Ganjil, itu pun asal-asalan dia jawab. Enggak lah, gak mungkin ada Lu orang tes gak aja, ngerti lu ganjil tes sama aja. genap. Maaf, banyak nyamuk, Bang. Jadi ceritanya itu gue ketemu lo kan. Iya, Bang. Pas lagi ada open mic. Open mic, Oke, betul. jadi gue ceritain dikit ya. Iya. Gue Lu ketawa sih. Enggak apa-apa, ceritain dulu. Gue apaan sih? Ya udah ceritain. Iya, tar dulu dong, jangan ketawa dulu. Enggak. Jadi gue tuh habis selesai tour stand up. Ya. Nah, setelah selesai tour, ini jujur ya, Iya. gue ngerasa sedih. Kenapa, Bang? Karena udah kelar gitu. Ah. Jadi gue tuh ada perasaan sedih gitu, kayak aduh kok udah kelar gitu, dan kangen gitu loh. Kangen. Padahal baru berapa minggu? Padahal baru Bulan. berapa minggu kelar maksudnya. Di hari pertama selesai tour kan dari Balikpapan tuh. Abis itu gue ke Australia kan. Iya. Gue ke Australia, gue liburan ke Adelaide, ke Sydney. Di sana tuh juga masih keinget-inget soal stand up kan. Maksudnya kok rasanya pengen stand up lagi. Jadinya gue nulis lagi. Gue lagi nulis materi stand up. Nah, biasanya ya, sebelum gue bikin spesial atau tour, itu gue lagi jadi juri suci atau suca biasanya. Iya. Karena gue ngelihat anak-anak tampil, gue tuh jadi kayak pengen main juga, paham gak sih maksudnya? Ke trigger ya, Bang ya. Nah, ini kan lagi nggak ada kompetisi. Jadi untuk memicu rasa pengen tampil lagi, gue tuh rajin, mau rajin datang ke open mic. Bukan gue yang open mic ya, karena kalau gue kan masih nulis soalnya. Iya. Tapi gue pengen lihat teman-teman tampil. Makanya kemarin pas lo posting Open mic. lo lagi persiapan buat turnya kan, komedian cabul ini. Bukan dong, komedian cilik. Spesial lo bukan itu judulnya? Bukan, itu Calkate. Pas lo lagi mau nyiapin si komedian cilik ini, iya. gua nonton, ya kan, gua nonton. Tapi sebenarnya alasannya bukan itu kan lo? Apa tuh? Lu katanya pengen ngeliat venue. Iya, itu juga sekalian venue buat open mic juga. Venue-nya kamu yang baru. Ya itu kan lihat venue untuk tahu latihannya mau di mana. Gitu. Bagus gitu loh sih. Lu orangnya pendendam sih. Enggak, Bang, kan bercanda. Itu gara-gara gua mau nonton open mic lo, terus lo datang, terus gue bilang, Zi, gue kesini juga mau ngecek venue. Ternyata venue yang lo pakai tuh bukan yang venue-nya mau kan, venue yang beda yang mau gue cek. Terus gue bilang, tapi gak enak, gue udah keburu beli tiketnya. Nanti lo kira gue datang mau ngecek venue doang. Terus lo langsung bilang kayak, udah tahu. Tadi kan Bang Radit udah bilang kalau Bang Radit cuma mau venue nggak nonton gue gitu. Lo dendam sih Ya orang. Kayaknya nadanya nggak gitu. Kayak gitu jadi beda nih di orang nih. Lo nadanya kan, tiap orang logatnya Kan lagi beda-beda. juga konteksnya bercanda. Logat orang kan beda-beda. Udah tahu matanya kayak diseremin gitu tadi. Kayak, udah tahu kok, Bang, gitu kan. Gue juga bercanda itu, Bang. Oke, nah, gue jadi penasaran nih sama proses kreatif lo gitu kan. Dari lo, gue mau nulis. Kan beda-beda nih, tiap komik kan cara nyiapin special show-nya beda ya. Kalau kayak gue nulis tuh udah gue patokin nih, 1 bulan draft 1 bulan latihan, abis itu 1 bulan gue refining di revisi-revisi gitu. Wah, keren, Bang Radit. Itu gue ada matokin, karena kalau ada deadline
deadline ya, terutama buat orang-orang kayak kita ya, orang-orang kreatif ya, itu bakal lebih semangat ngerjainnya karena lo tahu deadline. Kalau lo ngawang-ngawang kayak gue suatu saat akan bikin deh special show. Itu nggak jadi-jadi sih. Betul, setuju. Kalau gue deadline gue adalah posting poster dulu. Itu belum ada materi. Wah lu gila sih. Udah amat. Gue tuh jadi selalu gini bang. Jadi selalu gini. Enggak, tapi kan posting posternya kayak setahun sebelumnya gitu, kayak coming soon gitu doang. Poster show-nya orang. Enggak, poster film orang. Enggak, jadi poster show-nya dulu. Poster show kayak coming soon 2023 itu udah gue posting dari tahun sebelumnya. Gini. Gua nggak habis pikir gimana caranya lo bisa berani posting sebuah poster pertunjukan padahal materinya nggak ada. Kalau gue orangnya takutan banget ya. Maksudnya gue aja nggak tahu nih judul spesialnya apa segala macam gitu kan. Jadi gimana caranya lo bisa gue bikinin posternya padahal lo belum punya materinya, itu gimana gitu? Iya karena itu buat memotivasi gue bang. Setelah itu baru tuh gue bikin step-stepnya gitu. Nah biasanya dari udah ngerilis poster itu kan, biasanya juga gue biasanya kayak nulis premis gitu bang di handphone. Nah biasanya gue cekin nih mana premis yang belum pernah gue open mic-in, yang belum pernah gue tulis. Baru kayak ditulis tuh di buku gitu, di mind mapping juga gitu. Udah ditulis apa keresahannya gitu. Baru abis itu kayak gue open mic, kayak misalnya seminggu 2 kali, seminggu sekali gitu open mic tuh. Nulis draft 1 itu berapa lama? Nulis sampai jadi 1 draft sebelum akhirnya open mic? Nah kalau gue tuh ngumpulin gitu bang, bukan yang kayak kalau lu kan sebulan harus jadi gitu. Gue sebulan jadi udah draft 1 gitu kan. Iya, dan itu 30 halamanan kalau gue. Jadi kalau gue nulis materi stand up udah 30 halaman, itu artinya gue tahu gue punya 1 draft yang isinya 1 jam lebih lah gitu. Nah kalau gue nggak gitu bang. Kalau gue jadi nulis jadi 1 set. Nulis kan gini, kok gini tadi? Apa? Sempat kayak spidol yang segede ini. Kalau gue gini, biasanya gue nulis nih, abis itu dapat nih 1 set, gue open mic-in, gue rekam videonya gitu. 1 set apa 1 beat? Biasanya 1 premis sama bawah-bawahannya gitu kan. Nah itu ya kadang-kadang juga kalau masih ada yang kayak lepasan-lepasan yang belum jadi premis yang ini juga dibawain aja gitu. Itu di open mic manapun? Di open mic manapun, biasanya yang dekat-dekat kayak Ciledug, Tangerang, Jakbar, atau ya kalau misalnya pas waktunya gue lagi kerja ke tengah, terus ada open mic yang di Jaksel gitu, gue juga ke Jaksel gitu. Oke. Nah udah terus? Habis itu nulis lagi, open mic-in lagi. Sambil yang kayak yang kemarinnya dicobain lagi, dicoba gitu. Tapi kayak misalnya udah itu coba lagi sampai oke, misalnya udah oke, udah nih di-keep, nanti tulis lagi yang baru dicicil-cicil gitu sampai jadilah kayak misalnya gue udah dapat beberapa premis gitu kan, udah banyak banget gitu. Baru nanti hapus-hapusin juga yang nggak kepake-kepakenya gitu. Kayak kemarin kayak itu open mic gue bisa sampai 2 jaman tuh kalau dikumpulin semua gitu. Sampai kemarin terakhir itu di open mic yang full set itu tuh bisa 1 jam setengahan. Sampai yang gue pakai cuma 1 jam doang bang. Berarti yang kemarin lo tampilin, karena gue ngeliat ya, ini kalau gue sih jujur pas ngeliat lo itu, gue tuh deg-degan gue. Karena gila si Hifzi besoknya mau ada show di Purwokerto kan? Purwokerto kan? Tapi dia masih ngeliat-liat buku ya kan? Lo ngeliat buku lo, ngomong lagi, ngeliat buku lo, ngomong lo. Wah ini ngejahitnya gimana gitu. Udah kejahit sih bang. Kemarin juga kalau yang di Purwokerto juga udah lebih lancar. Dan gue tuh apa ya kalau apa show, adanya aja sih, apa adanya. Maksudnya kan gue emang bikin kayak contekan juga kan di panggung kan. Di mana, di bawah? Di bawah gitu. Atau kalau nggak ada ya udah di kursinya gitu. Ya udah gue lihat nih contekan ya gitu. Ya udah diiyain aja, diaminin ke penonton. Gitu aja sih gue. Bener. Jadi apapun yang terjadi di panggung ya udah gitu. Dibecandain aja gitu. Kayak kemarin tuh pas di Yogyakarta panggungnya agak misah gini bang, tengah-tengahnya. Ya udah gue benerin dulu panggungnya gitu. Kayak drek gitu. Proses kreatif lo gitu ya? Iya, sama gue juga ini sih bang, kalau yang keep tuh kan gue dibantuin juga Kombut sama teman-teman. Yang ini juga ada dibantuin juga Kombut sama teman-teman sih. Kayak Bang Komeng. Enggak, Pak Dendro. Kalau gue ya, kalau gue tuh gue nulis dulu, abis itu ini yang cerita-ceritaku terakhir nih, yang kemarin baru kelar ini. Gue ngumpulin kayak tim gue, terus gue kayak stand up di depan mereka, gue nyewa Ketawa Comedy Club, gue sewa ke Mosidik, terus gue cobain materi gue di depan mereka gitu. Nah sama kayak mungkin si Nurul asisten gue kan baru nih, dia ngeliat gue latihan tuh kayak ragu gitu nih, yakin nih mau bikin show nih, materi masih nggak apal, masih ini gitu kan. Orang kalau nggak ngerti kita
Pasti ngerasa gitu nggak sih, Iya. Zi? Lo sempat ada kayak gitu nggak di tim lo atau apa? Bang Hifzi, iya yakin nih udah nempel materinya, udah ada gitu nggak juga? Timku sih nggak ada yang ini ya, apa karena nggak berani ya? Nah, tapi gue mau tahu nih, karena kan yang lo di Jogja lo bikin apa, HIP ya? Iya, hit. Ya, itu kan Ya, kayak itu show doang. ada bagian pertunjukan yang beda lah, nggak cuma Nyanyi-nyanyi, stand up ya. Ini nanti di sini ada juga nggak? Ada. Oh, ada Bahkan juga. kalau yang di part 2-nya kan gua ke inspirasi lu juga nih Bang, cerita cintaku. Kalau di lu kan ada kayak orang cerita gitu. Kalau gue itu orang nanya ke gua. Satpol. Hah? Kok Kan satpol? biar beda kan, Satpol nanya ke lo. Bukan orang nanya. Kalau gue kan penonton. Penonton. Kalau lo mungkin biar beda Satpol atau Itu terlalu di jalanan itu di Malioboro ya. orang pajak Iya. cerita. Oh, udah aman gua pajak. Udah Lo aman. kenapa jadi kenapa jadi udah aman? Orang gua nggak ngomong apa. Gua bilang kayak misalnya Takut gua, Bang. kan lo bikin show ada pajak daerah kan? Iya, itu udah aman semua. Udah, Bang. Kenapa tiba-tiba? Bang, udah, Bang. Kita Turun dulu ya, turun nanti lanjut dulu, ya. sambil makan nanti kita ngobrol lagi. Oke, sambil nunggu makan nih ya. Jadi nanti itu ada kejutan lain dong ya? Iya, jadi di yang part keduanya itu kan ini kayak Bang Radit gitu. Kalau Jadi Bang Radit kan orang curhat kan tentang cerita cintanya. Kalau gue tuh gue ditanyain orang tuh, ada gimmick gue Bapak Hifzi sama di challenge bikin lagu apa gitu Bang. Komedian cilik ini katanya Jakarta masih dijual tiketnya. Masih Bang, 21 Oktober nanti Dijual, kalau ada yang mau beli kemana? ke www.kuncikomedi.com. Kota-kota lain juga masih dijual. Masih banyak Bang. Masih tolong. Tapi kalau orang mau beli di Calo boleh nggak? Calonnya aja nggak ada. Ada aja deh, calo deh, buat calo beli deh, borong deh, nggak apa-apa deh. Lo kemana aja sih stand up-nya? Yang udah jalan itu Purwokerto, Jogja. Nanti akan ada ke Solo, Semarang, terus Bali, Banyuwangi, Surabaya, Banyak banget sih. Jambi, Balikpapan, Banjarmasin, Banyak banget. sama insya Allah ke Tokyo sama Singapura. Tokyo sama Singapura. Singapura. Bercanda nih. Enggak lah. Kang Mo sebenarnya, Kang Mo. Lo stand up di Tokyo? Di Berarti konnichiwa. enggak lah Bang, ke mahasiswanya. Naruto des. Totemo Desuke. Apa tuh? Doraemon. lagu Doraemon. Oh gitu. Nggak, lo gimana ceritanya bisa stand up di luar negeri, Hifzi Hoyer? Kamu, jadi tuh aku sebenarnya tuh pengen di Indonesia aja dan cuma beberapa kota doang Bang, kayak cuman 6 kota lah, 7 kota gitu. Terus pas ketemu Kang Mo ngobrol, udah sekalian aja nggak apa-apa di beberapa kota sama kamu. Kayaknya kita bawa juga ke ini deh, ke Tokyo sama Singapura gitu. Yakin Kang Mo? Kataku gitu kan. Aku aja nggak yakin nih. Kata Mo, ya nggak yakin sih. Kayaknya sekarang dia mulai gitu. Nggak, tapi kata kamu iya nanti kita bawa aja. Nah jadi kayaknya nanti pas yang di Tokyo ya itu bakalan sama sunnya mereka, sunnya stand up Indo Tokyo kan Oke. ada tuh. Nah gua kayak jadi headlinernya gitulah. Jadi dibarengin acaranya. Iya. Iya, berarti tiket dijual juga buat Tokyo sama Singapura. Nah itu ntar untuk sistemnya gua kurang Oke, paham oke, tuh oke. nanti. Nggak, siapa tahu kan yang nonton ada yang dari Bangladesh. Iya. Terus dia Kejauhan Bang kalau dari Ya Bangladesh. kan sampai dari Bangladesh mau ke Tokyo kan boleh-boleh aja. Pengen nonton di situ. Iya kan? Atau Kayaknya yang dari nggak se-effort- Tangsel. nggak se-effort itu dah. Atau ya temen Ya dari Tangsel di Jakarta aja Mas kalau mau beli. Selera orang kan beda. Siapa tahu nih anak Tangselnya, gue nonton Hifzi di Jepang gitu kan. Kan kita nggak pernah tahu sih. Tapi jujur ya, karena gue tahu proses stand up, gue tahu proses open mic, habis itu show, gue udah ngebayangin sih, pasti seru banget. Karena materi-materinya itu banyak banget yang relate juga ke gue. Karena lo kan banyak ngomongin soal berumah tangga, Iya, parenting juga. soal anak, terus lo ngomongin Nggak ada Bang. Nggak ada Bang, jangan macam-macam Bang. Nggak ada Bang. materi-materi nih, kan mungkin banyak yang penasaran ya. Kenapa namanya komedian Cilik. Nah itu ntar sebenarnya gue ceritain juga di show gue gitu. Tapi kenapa namanya komedian cilik itu ceng-cengannya Rispo Marigen Bang. Oke. Jadi Oh kita iya, lagi iya, lo take jelasin sih podcast, di iya materi take lo. podcast. Terus Serigen sama Rispo bilangin kita lagi ngobrolin cita-cita kan. bener. Terus lo sering apa? Kalau pulang sekolah depan SD, saya komedian loh gitu. Terus lo, hah? Bukan itu beda. Lu dengerin gak sih Bang kemarin pas open mic? Denger. Kayak tidur dah. Pakai ini, pakai kupluk kayak tidur dah. Itu kan gue lagi nonton siapa ya? Ada yang open mic atau apa? Terus difoto kan sama Mo Sidik. Terus gue repost kan. Katanya Bang Radit kok kayak tidur gitu kan. Gue kan gini kan. Yang lain itu. Gue itu kalau nonton stand up, gue mendalami. Mendalami. Oh, nggak tidur. Gitu enggak.
Nah, itu kan banyak ngomongin istri lo. Kalau lo gimana? Lo ngetes materinya ke istri dulu apa enggak? Karena kalau gue beberapa materi gue ceritain ke Nisa. Iya, beberapa ada yang diceritain, beberapa belum bang, dia belum tahu. Takut marah gue. Makanya sama. Gue ada beberapa materi. Beberapa yang kok ngomongin yang ini yang gitu ya. Ada beberapa tapi jangan antar aja biar dia tahu sendiri. Gue mendingan dia tahu di panggung sih. Biar dia kaget sih. Karena udah kalau udah jadi ini kan ya udah jadi duit. Bener. Balik kalau minta maaf kan ada security kan? Iya. Ada security urusin deh. Oh ya Allah, jahat banget istri sendiri security. Tapi kalau belum jadi udah di cancel, sayang materinya bang. Bener. Iya, apalagi keresahan banget. Iya. Tapi kalau ini gue bandingin sama special gue yang terakhir ya, stand up gue yang terakhir. Kalau di stand up gue yang terakhir itu gue lebih banyak soal anak. Kalau lo kayaknya lebih banyak soal istri kan. Kalau buat gue tuh anak gue tuh kayak aneh banget gitu loh. Tapi ini gue mau cerita di sini nih. Kenapa gue memutuskan untuk turnya berhenti? Kenapa bang? Jadi ketika gue lagi stand up, gue kan ngomongin soal anak gue. Itu kan usia dia 2 tahun lebih gitu kan. Sekarang beda dari apa yang gue ceritain di panggung, ngerti nggak? Betul ya. Gue bilang dia agak pendiam lah, apalah, inilah kelakuannya aneh lah. Sekarang tuh dia jadi super receh, super apa gitu loh. Jadi ketika gue mau bawain lagi, gue mulai ngerasa kayaknya udah nggak relate sama gue nih, karena anak gue udah mulai berubah gitu. Jadi sebelum dia beda total, akhirnya kayaknya gue berhenti deh, mending gue nulis materi baru aja nanti gitu. Oh gitu. Tapi lu ngerasain gitu juga? Kalau misalnya jadi lu bang, kalau tiket selaku lu mau rasa itu pun udah beda, lanjut terus gue. Ya nggak gitu sih. Kalau gue ya nggak gitu. Ya udah lo bawain deh materi soal anak gue deh. Kan beda anak. Tapi iya sih maksudnya. Kalau yang waktu dulu kan gue yang show pertama itu gue ceritain kayak jagain anak yang masih bayi kan susah tidur gitu kan. Ya kalau di bawah. Segini anak lo. Hah? Jagain anak masih bayi. Segini. Lebih kecil. Stand up lo ini kan banyak ngomongin istri. Iya. Seberapa terlibat istri di materi lo? Lo suka ngetes, aku punya premis ini nih, terus dites ke istri lo? Enggak sih, cuma kayak yang aku ngobrolin tentang ini gitu. Ya, dia sih kayak janganlah gitu. Jadi nggak boleh dong. Justru nggak boleh. Tapi dong. tetap. Tapi nggak ngomongin dong. Nggak, karena ada yang lo ngeledekin istri lo banget kan di materinya kan? Iya ada. Sampai lo teriak-teriakin gitu kan? Iya itu tapi nggak tahu dia nggak tahu. Gue tuh suka banget nanya materi ke istri gue, walaupun bukan soal dia materinya ya. Karena gue tuh pengen punya pendapat awam dalam artian yang nggak tahu komedi lah gitu. Teori komedi. Jadi gue nanya dia nih, sayang, aku punya premis nih. Dia nanya, premis tuh apa? Nah itu aja udah nggak kena, udah nggak dapet tuh kan. Tapi bagus dong. Beda kalau nanya sama komik kan. Gue punya premis ini bro. Dia ngedengerannya pasti kayak teknik banget gitu. Nah kalau istri gue kan nggak. Nah kadang-kadang kalau materi soal anak gue gitu kan, itu gue suka nanya ke dia juga. Ada kelakuan apa nih dia hari ini nih? Terus dia ceritain dia tadi si Aksa kayak gini, Ale kayak gini. Nah itu akhirnya gue tulis. Tapi lo gitu juga kayak Nadine. Iya kalau gue kan Nadine juga sering juga kan main sama gue gitu kan. Tapi kadang-kadang kayak istri gue cerita apa nih tadi Nadine ini nih, gue catet gitu. Itu lo catet juga. Lo bawa bukunya nggak? Di sini tak ya? Aduh bawa. Ini nih kemarin gue ngintip ya. Jadi sebelum si Hifzi Hoir ini stand up, dia ngeluarin buku gitu. Oh tapi ini buku setlist bang. Iya kan yang kemarin kan? Iya, tapi bukan buku yang nulisnya, ini udah jadi setlist. Jadi nih komedian ini nih tuh supaya si Hifzi tuh hafal. Abis ini kemana gitu kan? Gua ngapalin nggak bisa ngebadanin gua bang. Kalau kata bang Panji kan dibadanin sampai 7 kali, 8 kali gitu. Kalau gua ngulang-ulang nulis setlist kalau gua. Diulang gitu sampai berapa kali. Iya, diulang terus gitu. Iya. Yang nyebelin dari itu nggak ada bang. Nggak ada. Ini bukan. Ya, ini bahaya banget ini bang. Nggak ada gua. Gue jujur ya, gue kan suka juga nulis kayak gini, pakai tangan. Sama kayak lu, lebih enak ngafalnya kalau zaman sekolah juga gitu kan? Iya nggak sih? Kita nyatet ulang gitu kan. Tapi karena gue udah begitu lama pakai komputer, pakai keyboard, tulisan tangan gue jelek banget bener. Jadi gue pernah malam-malam kayak, wah dapat ide nih. Oh bagus nih. Lupa. Begitu gue bangun, ini apa? Sama gue juga. Gue lagi open mic gue nulis setlist nih. Iya. Set. Pas sampai depan kan kadang masih suka bawa buku kan ke depan gitu kan open mic kan. Apa ya ini ya gitu.
Akhirnya gue nggak gue bawain karena nggak baca. Gokil. Jadi ini buku setlist. Buku Tiap setlist. komik biasanya punya 2 tuh. Satu buku materi, satu setlist buat contekan. Iya. Bener kan? Kalau ini setlist buat Ya buat contekan juga contekan kan? juga, buat diulang-ulang gitu. Kalau mentok gimana? Mentok apa? Misal nulis nih terus mentok. Kan kadang suka gitu kan. Ih, nggak ketemu nih punchline-nya gitu. Ya udahlah, gue tinggalin dulu lah. Ngapain? Ya tinggalin dulu aja. Nggak dipaksa, nggak dicari gitu kayak. Kadang kalau itu ya kalau misalnya pas lagi pengen nyari ya gue bikin opsi-opsi kan misalnya Iya, atau cabang-cabangnya. cabang-cabangnya gitu atau misalnya kayak gue kasih notes dulu nih misalnya gue butuh diksi gitu. Oke. Ya udah gue dalam kurungin aja dulu gitu. Oke. Nanti kalau misalnya belum nemu gue baca lagi ntar pas udah nemu gue iniin tulis ulang. Oke, gitu. jadi yang penting ada grindingnya terus gitu ya sampai jadi ya. Iya bang. Oke, jadi buat yang mau nonton nih hasil kerja keras Himzi, lo bisa kenapa sih banyak orang manggil nama lo salah mulu? Hismi, gara-gara itu Himzi, disuci. Hipti. Gara-gara disuci tuh, Kenapa lu disuci? sama Kak Selin tuh. Enggak pernah. Iya, Kak Selin. Enggak pernah. Iya, Kak Selin. Terus Selin tapi juga lo, enggak. bang ada videonya. Iya, Selin Kak salah Selin ngomong. salah ngomong. Dia Padahal bilang, udah beberapa kali sama Kak Selin tuh ada acara off air juga, masih lupa nama gua Kak Selin. Akhirnya orang komen-komen tuh sekarang Hismila, Hasmi gitu. Hipni. Ya kalau yang mau lihat show-nya Hifzi Khoir, Iya, betul. komedian Cucok Rowo. Iya, salah lagi. Salah cilik. Itu langsung aja beli tiketnya di kuncikomedi.com. .com. Di situ masih banyak kota yang tersedia. Di beberapa kota bahkan baru 2. Enggak lah. Enggak ya? 3. Kota mana yang paling rame? Yang Coba. paling rame Jakarta lah. Oh, udah banyak tuh. Udah lumayan. Oke, jadi hampir mau Jakarta 200-an Jakarta. Hati-hati ya, bisa sold out nih. Bisa, sebenarnya. bisa. Acara ini cocok buat siapa? Cocok buat semuanya cocok sebenarnya, bisa nonton gitu. Umurnya? Nggak mau ketemu. Berapa? Semua umurnya Oh, bisa. berarti yang 142 boleh dong? Jangan. Ya. Boleh dong, kalau ada orang umurnya 142 nonton nih Ki. Ya boleh nggak orang yang umurnya 142 boleh nonton nggak? Nggak ada bang. Siapa Nggak tahu usah, kalau itu nggak usah pak. Ya, siapa Bu. tahu ada. Di rumah aja, nggak apa-apa. Tapi ya umur. Kasian. Ya apa sih? Beli tiket show aja di Iya, www.kunci terutama ini komedi.com. bang, kayak bapak-bapak nih yang kayak seumuran gua nih banyak kan yang angkatan 90-an yang umur Iya. 30, 32 gitu, yang udah punya istri, punya anak nih pasti relate banget sih kalau nonton ini sih.